Salam jumpa saudaraku, kita berjumpa kembali di dalam renungan mingguan dan kali ini kita belajar mengenai menipu Allah. Satu peristiwa yang populer tentang Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tapi kali ini saya hanya membaca 2 ayat saja di dalam ayat 4 dan 5. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, drastis ya ketika orang itu mendustai Allah dan kemudian putuslah nyawanya pada saat itu. Nah, ini peristiwa-peristiwa semacam ini jarang terjadi dalam kehidupan yang sekarang. Menjadi pelajaran pada saat itu adalah Allah ingin mengeksplorasi kekuasaannya untuk mendidik jemaat pada mula-mula untuk memiliki ketakutan kepada Tuhan. Dan inti dasarnya adalah rasa takut kepada Allah itu yang kita bawa sampai dengan sekarang ini, yang menjadi bagian kita. Itu intinya. Nah, program pembagian kekayaan di gereja mula-mula saat itu adalah orang menjual harta bendanya. Jadi saya harap kita tidak salah mengerti ya. Dalam arti kata begini saudaraku, bahwa program mula-mula membagi kekayaan di dalam gereja mula-mula pada saat itu adalah mereka menjual hartanya demi kepentingan bersama dan tidak ada hal yang mendustai. Kerelaan, ketulusan pada waktu itu adalah untuk kepentingan bersama. Tetapi ada satu keluarga, yaitu Ananias dan Safira ini, suami istri ini, menjual tanahnya dan kemudian menyimpan sebagian hasilnya yang menjadi dosa, yang menjadi penipu Allah. Menipu Allah itu adalah menyimpan sebagian dan kemudian mengatakan atau memberikan satu tingkah laku mereka bahwa mereka memberikan sepenuhnya, seluruhnya. Nah, kalau kita hidup zaman sekarang ini, kalau kita punya penghasilan, punya berkat, ya bebas-bebas saja saudara memberikan kepada Tuhan 10%, memberikan kepada Tuhan 1%, bahkan kalau secara ekstrimnya, kalau saudara punya uang atau berkat 1 miliar, hanya memberikan kepada pekerjaan Tuhan 100.000 saja, tidak ada masalah, asal itu diberikan dengan kejujuran. Ya, bukan terus seperti Ananias dan Safira yang menyimpan sebagian, tetapi dia punya perilaku, punya tindakan seolah-olah dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Dalam hal ini yang menerima adalah Rasul Petrus, dan Rasul Petrus kemudian berkata, "Mengapa engkau mendustai Allah, menipu Allah? Engkau bukan menipu manusia, tapi engkau menipu Allah." Saat itulah rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar dari keadaan ini, yaitu tentang kejujuran kita di hadapan Tuhan. Bukan menipu Allah, tapi jujur di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi inti dari permasalahan di dalam kasus Ananias dan Safira ini. Menjadi pelajaran kita semua, belajar dari Ananias dan Safira. Tuhan memberkati. Amin.